temuan PPATK mengenai dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Presiden meminta saya hadir menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang. Masih kasus Mahfud MD ternyata tambah rame dan kita acungi jempol, Mahfud MD tambah berani. Mengapa tambah berani? Karena sudah dikomunikasikan ke Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, dan Presiden mengatakan silakan dibuka seterang-terangnya biar rakyat tahu. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Mahfud MD memang benar-benar Mahfud MD. Orang yang berani, orang yang siap menerima risiko, terbuka demi bangsa dan negara. Betapa tidak ketika isu pencucian uang sebanyak 349 triliun mencuat dan disampaikan di depan publik, semua menanggapi berbagai aneka ragam komentar. Itu bukti bahwa kita ketika ada temuan selalu ada yang mengkritik, menolak, melaporkan, bahkan sampai mencegatnya serta sampai menghabisi. Mungkin. Dan itu tradisi yang lumrah. Tetapi nanti ketika menjadi negara maju, ya kita harus hargai temuan itu sampai pada ending terakhir ditemukan. Ketika Pak Mahfud MD menyatakan ada temuan pencucian uang di sebuah departemen, di sebuah kementerian, kemudian dikonsultasikan ke Pak Jokowi, Pak Presiden, Pak Jokowi menyatakan buka seluas-luasnya. Dan Pak Mahfud MD ingin menjelaskan di DPR, dan di DPR itu nanti Pak Mahfud MD ingin yang bersuara miring, yang bersuara keras, itu harus datang di pertemuan dengan DPR. Dan tegas Pak Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah bukan bawahan DPR. Memang selama ini persepsi banyak orang ketika di kabupaten, provinsi, dan di negara, itu seolah-olah memang eksekutif itu di bawah legislatif. Karena eksekutif kadang takut dengan legislatif ketika mengajukan kebijakan. Dan seolah-olah legislatif DPR itu menjadi penguasa sehingga dia memarahi ini atas nama rakyat. Nah, di situ tidak terjadi keseimbangan. Nah, pada momen ini Pak Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah bukan bawahan DPR. Ketika nanti bertemu setara, lalu duduk bareng bermitra, sama-sama demi kepentingan bangsa dan negara, dengan pikiran yang dingin, terbuka untuk mengurai kasus pencucian uang, yakin akan didapatkan hasil yang baik. Jangan otot-ototan, jangan saling menyalahkan dulu, tetapi urailah dengan jernih, dengan penuh keseimbangan. Lalu pesan Pak Presiden selaku kepala negara, kepala pemerintahan, buka seluas-luasnya apa adanya supaya masyarakat tahu. Tetapi cara bukanya harus dengan dingin, ilmiah, tenang, demi kepentingan bangsa dan negara. Saya yakin tidak terjadi pergoncangan dan pergunjingan. Jangan memasukkan aspek politis untuk kepentingan politik tertentu, tetapi jernih untuk politik bangsa dan negara Indonesia
semuanya melepas baju politik praktisnya, sama-sama diurai. Jangan saling tantang-menantang, jangan saling ejek-mengejek, jangan saling tuduh-menuduh. Coba diurai satu persatu, nanti akan ketemu benang ruwetnya. Seperti yang diomongkan Pak Mahfud berikut ini. Beberapa hal antara lain menyangkut soal temuan PPATK mengenai dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Presiden meminta saya hadir menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang. Dan saya akan menjelaskan ke DPR juga dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah, yang diomongkan ini kan sebuah gejala. Gejala itu kan perlu terus diteliti. Coba kita lihat lagi omongannya Ibu Sri Mulyani seperti ini. Hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami untuk menjelaskan bahwa transaksi 300 triliun bukan merupakan transaksi di Kementerian Keuangan. Tapi kami belum menerima suratnya, jadi saya juga belum bisa komentar. Karena saya belum melihat. Baru hari Senin, tanggal 13 bulan 3 2023, Kepala PPATK mengirim surat kepada Menteri Keuangan. Surat nomor SR /AT.01.01.01/3 Romawi 2023. Nah, surat yang hari Senin tanggal 13 ini jumlah halaman lampirannya 43 halaman. Nah, dari omongan itu kan ada itikat baik untuk menelusuri secara rapi, secara tenang, secara ilmiah demi bangsa dan negara. Coba kita lihat lagi pernyataan para anggota DPR berikut ini. Padahal PPATK itu analisis transaksi yang mencurigakan. Masa ada suratnya? Lalu ibu dapat 300 surat dari 2009-2023, kan mestinya dilihat langsung tuh. Surat-surat yang sudah ada dikasih sebelum-sebelumnya itu pun nggak ada rupiahnya juga, Bu. Nah, itu kan sudah memberikan penilaian subjektif. Karena kan belum terurai dengan baik, sudah menyatakan salah ini, salah ini. Jadi cobalah berpikir tenang. Luar biasa Pak Mahfud, tetap jalan terus, berani, rakyat di belakang Anda, dan sama-sama ayo diurai. Begitu juga DPR, rakyat di belakang Anda juga, ayo sama-sama mengurai. Semuanya mengurai dengan kepala dingin, urai dengan baik demi bangsa dan negara. Inilah saatnya generasi ini dibersihkan dari kotoran-kotoran pengganggu negara, korupsi, pencucian uang, penyelundupan, dan sebagainya, sehingga kelak nanti generasi kita masuk ke Indonesia sebagai negara maju. Sampai di sini, salam Kak Yanto Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.